Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralin Alaida Yusman dengan NIM 642301100, kelas 645A26, dengan dosen pengampu Suryanto Sosro Widikdo SEMM. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan SPSS dengan mengambil judul pengaruh HR strategi, alignment, dan bisnis partnership terhadap kinerja bisnis pada PT Alaida Jakarta. Instrumen variabel penelitian dari judul yang saya ambil ada 3 variabel. Yang pertama, X1 adalah SR strategi alignment. Yang kedua, X2 yaitu business partnership. Yang terakhir, variabel Y kinerja bisnis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dulu ada 4 uji yang saya akan mempraktikkan SPSS nanti, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan yang terakhir analisis regresi berganda. Saya akan menjelaskan beberapa uji. Yang pertama, uji validitas adalah yang dilakukan untuk mengetahui keabsahan setiap item pertanyaan. Item dinyatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Selanjutnya, uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner. Instrumen dikatakan reliable jika nilai Kearns Bands alpha lebih dari 0,60. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas untuk memastikan data memenuhi syarat analisis regresi. Yang terakhir, analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Berikut saya ingin mempraktikkan SPSS-nya. Di sini saya sudah menaruh pernyataan item-item seperti X1, X2, dan Y beserta total-totalnya. Dan di bagian data view saya sudah meletakkan juga. Ini dia hasil-hasilnya. Sebelum saya akan menganalisa, yaitu uji validitas. Yang pertama, klik analyze, correlate, beaverlate. Pada item ini kita akan menaruh di variabel. Klik yang person dan yang two-tailed. Klik OK. Dan hasilnya sudah keluar. Saya akan menganalisa seluruh item dulu, baru saya akan menjelaskan. Di sini saya sudah menganalisa keseluruhan variabel X1, X2, dan Y. Pada uji validitas, di sini di X1 ini sudah pada R hitung seperti 950, 927, hingga X2-nya juga hasilnya ini, dan Y-nya. Berdasarkan pada
SPSS hasil yang saya analisa sebuah item pernyataan dari masing-masing variabel X1 dan X2 dan Y memiliki nilai hair hitung yang lebih besar daripada R tabel, yaitu senilai 0,03449 dan nilai signifikannya lebih dari 0,05. Jadi seluruh item yang saya analisa ini dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat penelitian. Selanjutnya, uji reliabilitas. Klik Analyze, Correlate, mohon maaf salah maksudnya. Klik Analyze, ini, terus Scale, lalu Reliability Analysis. Caranya sama seperti sebelumnya, pindahkan dulu di sini satu per variable. Modelnya adalah alpha. Ini nggak usah dikotak-atik, langsung klik OK. Dan ini hasilnya sudah keluar. Saya akan menganalisa semua variabel terlebih dahulu, nanti saya akan menjelaskan. Di sini saya sudah menganalisa uji reliabilitas, dan ini pada X1-nya Cronbach's alpha-nya 911, 0, maksud saya, mohon maaf, 0,911. Yang X2-nya 733 dan yang terakhir Y 778. Berdasarkan yang saya analisa, bahwa seluruh variabel yang kelas alpha di atas 0,60 menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian ini semua dinyatakan reliable. Artinya, setiap butir pertanyaan variabel X1, X2, dan Y memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam mengukur masing-masing konstruk penelitian. Berikutnya saya akan menguji asumsi klasik. Sekarang memasuki uji asumsi klasik. Yang pertama saya akan menguji uji normalitas. Datanya sama seperti sebelumnya. Yang pertama, klik Analyze, pilih Regression, lalu Linear. Untuk variabel X1 dan X2 pindahkan ke Independent, lalu variabel Y pindahkan ke Dependent. Pilih Plot, dependentnya pindah ke X dan
Z-nya pindahkan ke X. Klik continue. Oh maaf, ini centangkan dulu duanya sebelum continue. Sudah. Klik OK. Hasilnya sudah keluar. Selanjutnya klik analyze, regression linear. Caranya sama, pilih yang save, klik yang ini, standar list, lalu klik continue, klik OK. Nah, untuk hasilnya yang ini di bagian tabel Z1 sudah keluar. Lalu kita menganalisis lagi. Klik analyze. Pilih yang non parametric test, legacy, pilih yang satu samples. Pilih yang paling ujung bawah, yang ini. Pindahkan ke sini. Dan OK. Nah, untuk hasil uji normalitasnya sudah keluar. Berdasarkan hasilnya normalitas, diperoleh nilai Arsimsik 2 tailed yaitu 0,133. Kriterianya pengambilan keputusan dalam uji ini, uji Kolmogorov-Smirnov test, adalah jika lebih dari 0,05 maka data distribusinya normal, sedangkan kurang maka itu tidak berdistribusi normal. Karena nilai signifikannya 0,133 lebih dari 0,05 maka disampaikan bahwa data normalitas ini dianggap normal ya. Untuk gambarnya, untuk normalitasnya ini norma p-plot berdasarkan dapat di luar bawah titik-titik ini, peristiwa menyebar sekitar garis dan mengikuti arah garis. Pada penyebaran yang demikian menunjukkan bahwa data residual dalam model regresi terdistribusi secara normal. Selanjutnya memasuki uji heteroskedasitas. Ini gambarannya sudah muncul di awal scatter plot. Untuk uji ini saya akan jelaskan yang gambar ini dulu sebelum masuk Gleacher. Maka yang bisa disimpulkan bahwa ini gambar titik-titiknya yang acak ini, bahwa tersebut menunjukkan tidak terjadi gejala heteroskedasitas dalam model regresi. Sekarang memasuki metode Gleacher yang di bagian uji heteroskedasitas. Pilih analyze, regression linear. Karena ini sudah ada, hanya saja ubah settingan. Klik save. Dari ini pindahkan ke sini.
klik continue, klik OK. Untuk res 1-nya sudah keluar. Lalu kita menganalisa lagi, tapi sebelum itu masuki transform dulu komputer variabel. Ini yang paling bawah, yaitu ini pindahkan ke, atau bisa kita tulis. Untuk abrasifnya sudah keluar, ini hasilnya. Lalu kita menganalisa lagi. Klik analyze, regression, linear. Lalu ini dependennya pindahkan dulu, kita ubah. Lalu ke ini, ke abrasif, ke dependent, klik OK. Untuk hasil glacier-nya sudah ketemu, ini bagian coefficient sig. Jadi berdasarkan hasil ujinya diketahui bahwa nilai signifikannya adalah yang ini, yang bahwa 0,023 dan totalnya 0,44, maka nilainya dianggap normal. Dari hasil tersebut, meskipun nilainya signifikannya kedua variabel menunjukkan hasil sedikit di bawah 0,05, namun perbedaan ini masih dapat dianggap tidak menunjukkan pola simetris yang disignifikan secara statistik. Mengingat nilai penyebaran residual pada grafik scatter plot sebelumnya menunjukkan polanya acak. Selanjutnya saya akan menguji multikolonialitas. Caranya klik analyze, regression, linear. Karena ini bekas tadi yang glacier, pindahkan dulu sementara. Total Y-nya ke sini pindah. Lalu pilih statistik. Klik ini dua part dan yang ini. Klik continue. Klik OK. Maka ini hasilnya yang multikolonialitas. Bisa disimpulkan bahwa berdasarkan hasil ujinya diketahui bahwa variabel X1 memiliki nilai toleransi sebesar 0,290 dan nilai FI-nya 3446. Begitu pula variabel X2-nya toleransinya 0,290 dan FI-nya sama 3446. Maka nilai toleransinya untuk kedua ini lebih besar dari 0,10 dan nilai FI-nya lebih kecil dari 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolonialitas antar variabel independen dalam model regresi ini. Masing-masing variabel ini bebas, yaitu X1 dan X2 memiliki variabel yang bebas.
Dan yang terakhir, saya akan menguji analisis regresi berganda, yaitu pilih klik Analyze Regressor Linear. Hasilnya sama, tinggal setting, ubah aja statistik. Yang ini dihapus saja. Klik Continue. Oke. Nah, ini dia hasilnya untuk analisis regresi berganda. Disimpulkan bahwa nilai konstantanya yang ini senilai 3356. Lalu koefisien regresi X1-nya adalah minus 424. Lalu yang X2 1943. Maka nilai disebutnya adalah normal bagian analisis berganda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata salah. Terima kasih.